Ada ungkapan bahwa di balik setiap kontribusi besar, seringkali terjadi tantangan yang tidak terlihat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kontribusi dan tantangan yang terjadi di Asian American di Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mizala Azaliana Sandra, nomor absen 18. Saya Angelina Sinta, nomor absen 4. Saya Alvina Alivia, nomor absen 2. Jadi, masyarakat Asia Amerika di Amerika Serikat mempunyai peran yang cukup besar, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, mereka termasuk kekuatan yang signifikan. Ada sekitar 2 juta usaha kecil milik Asia Amerika yang kontribusinya besar terhadap PDB, sekaligus membuka jutaan lapangan kerja. Kedepannya juga, jumlah mereka diperkirakan akan terus meningkat. Bahkan diproyeksikan menjadi kelompok imigran terbesar di Amerika Serikat dalam beberapa dekade mendatang. Namun, di balik kontribusi tersebut, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang seringkali kurang terlihat. Misalnya, masih ada kesenjangan dalam hal pendapatan, pendidikan, dan kesuksesan karir. Bahkan, tingkat ketimpangan pendapatan dalam kelompok Asia Amerika termasuk yang paling tinggi di Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga masih mengalami xenofobia yang sudah berlangsung lama, termasuk adanya anggapan negatif yang sempat muncul saat pandemi COVID-19. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini tertulis bahwa proporsi yang tinggi dari Asia Amerika bekerja di pekerjaan penting dengan kontak tinggi, yang dimana di sini artinya banyak masyarakat Asia Amerika yang terlibat secara langsung dalam pekerjaannya yang berisiko tinggi karena berinteraksi dengan banyak orang. Berikut ada profesi yang sangat dibutuhkan pada saat masa COVID. Yang pertama ada dokter dan juga ahli bedah sekitar 20,4%, yang kedua ada terapis 9,8%, yang selanjutnya ada perawat terdaftar yaitu 9,8%, dan yang selanjutnya ada teknisi kesehatan yang dimana dengan sebesar 7,7%, dan selanjutnya ada asisten dokter 6,9%, selanjutnya juga ada koki 6,4%, dan juga pelayanan makanan yaitu 6,0%. Hal ini sangat menunjukkan bahwa kontribusi Asia Amerika sangat besar, terutama di sektor kesehatan dan juga layanan langsung kepada masyarakat. Dan untuk slide selanjutnya, di sini tertulis bahwa komunitas bisnis Asia Amerika sangat penting untuk memulihkan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja. Maksudnya, di sini usaha yang dimiliki oleh masyarakat Asia Amerika memiliki besar sekali perannya dalam menggerakkan ekonomi, terutama setelah pandemi COVID-19. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ASEAN American berperan penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun, karena banyak sekali dari bisnis tersebut berada pada sektor yang sangat terdampak pandemi, sehingga keberlangsungan usaha mereka menjadi tantangan besar selama masa COVID-19. Selain itu disebutkan juga bahwa sekitar 25% bisnis milik Asia Amerika mempekerjakan lebih dari satu orang, yang berarti mereka berkontribusi cukup signifikan dalam membuka lapangan pekerjaan dibandingkan rata-rata bisnis di Amerika. Dan di sini juga disebutkan sektor yang terdampak pada COVID-19. Yang pertama ada makanan dan juga akomodasi sebesar 26,5%, perdagangan retail sebesar 16,5%, kesehatan dan bantuan sosial sebesar 12,8%, perdagangan grosir sebesar 12,5%, dan juga pendidikan sebesar 10,9%. Setelah memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas ASEAN Amerika selama pandemi COVID-19, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 bagi komunitas ASEAN Amerika. Selama masa pandemi COVID-19, komunitas ASEAN Amerika mengalami dampak ganda, yaitu diskriminasi dan penurunan ekonomi. Data pertama menunjukkan adanya peningkatan sebesar 39% terhadap permintaan dukungan kesehatan mental, yang menandakan bahwa banyak orang yang mengalami tekanan, kecemasan, dan ketakutan selama masa pandemi. Data kedua menunjukkan adanya tingkat pengangguran yang meningkat hingga 4,5 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi kestabilan ekonomi dan pekerjaan mereka. Data ketiga menunjukkan bahwa 75% dari usaha kecil milik komunitas ASEAN Amerika tidak mendapatkan bantuan dana karena kurangnya hubungan dengan lembaga perbankan. Hal ini menyebabkan banyak usaha dari komunitas ASEAN Amerika yang tidak dapat berlanjut.
Setelah memahami berbagai dampak yang dialami oleh komunitas ASEAN Amerika selama masa pandemi COVID-19, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sektor publik, swasta maupun sosial untuk mempercepat proses pemulihan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu memahami datanya. Organisasi harus mengumpulkan data dan memisahkan subkelompok Asia. Karena komunitas ASEAN Amerika terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda. Dengan adanya data yang rinci, bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran kepada kelompok yang lebih terdampak. Yang kedua yaitu memerangi bias dan xenofobia. Bias dan xenofobia merupakan prasangka dan diskriminasi kepada kelompok tertentu, terutama kepada kelompok yang memiliki latar belakang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya atau langkah-langkah konkret, seperti melakukan kampanye atau edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan, menghargai perbedaan, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Upaya yang ketiga yaitu melayani komunitas ASEAN Amerika secara tepat. Organisasi dapat menyesuaikan produk dan fasilitas mereka sesuai dengan kebutuhan komunitas ASEAN Amerika. Salah satunya dengan menyediakan layanan bahasa untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan bahasa, sehingga mereka dapat memahami informasi-informasi penting seperti informasi layanan keuangan dan juga kesehatan. Berdasarkan presentasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak besar bagi komunitas ASEAN Amerika, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung proses pemulihan agar dapat berjalan dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya.